Tepat saat malam menutup langit Timur Tengah, ledakan mengguncang cakrawala. Iran dalam sebuah aksi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya meluncurkan serangan dahsyat ke wilayah Israel. Ratusan rudal balistik dan drone tempur melesat bersamaan, mengoyak keheningan malam waktu setempat. Langit Israel berubah menjadi medan perang. Sirene peringatan meraung-raung di hampir seluruh penjuru negara. Dari Tel Aviv yang padat penduduk hingga Yerusalem yang sakral, bahkan ke permukiman terpencil di tepi barat. Masyarakat panik. Mereka berhamburan ke tempat perlindungan. Ketakutan menyelimuti udara hanya diterangi kilatan rudal yang saling kejar dengan sistem pertahanan Iron Dome yang kewalahan menahan gelombang serangan yang tiada henti. Meski puluhan rudal berhasil dihancurkan di udara, langit tetap dipenuhi cahaya merah oranye dari ledakan seakan malam dihantui matahari lain. Beberapa rudal menembus pertahanan, menghantam lokasi vital, termasuk pangkalan militer di selatan dan fasilitas penting dekat Dimona. Gempa akibat ledakan terasa hingga beberapa kilometer dari titik serangan. Laporan awal menyebutkan kerusakan parah terjadi di sejumlah area di Tel Aviv. Gedung-gedung retak, kaca pecah berhamburan, dan sirene ambulans tak berhenti meraung. Puluhan warga terluka, sebagian besar karena reruntuhan dan pecahan kaca. Petugas medis berjibaku menyelamatkan korban di tengah kekacauan yang belum reda. Beberapa jam kemudian, media pemerintah Iran menayangkan pernyataan resmi dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Brigadir Jenderal Abol Fazl Sheki dengan nada dingin dan penuh amarah menyampaikan pesan yang menggemparkan. Jika tidak mau diserang, jangan menyerang. Kami telah memperingatkan, serangan ini adalah peringatan dan bukan yang terakhir jika pelanggaran terus terjadi. Bagi Iran, ini bukan sekadar serangan. Ini adalah balasan atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran kedaulatan oleh Israel. Sebuah pesan berdarah yang disampaikan lewat api dan besi. Hanya beberapa jam setelah serangan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar rapat darurat. Dalam pidato singkat, ia dengan tegas menyatakan bahwa Iran telah melakukan kesalahan terbesar dalam sejarah modern dan menjanjikan balasan yang belum pernah dunia saksikan sebelumnya. Kami akan membela negara dan rakyat kami. Setiap serangan akan kami balas dengan 1000 kali lipat, ucap Netanyahu dengan nada menggertak. Sementara itu, komunitas internasional menyaksikan dalam kecemasan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak untuk menahan diri, menyebut situasi ini sebagai titik genting yang bisa memicu badai konflik regional. Di sisi lain dunia, dari Morristown, New Jersey, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pernyataan yang memperkeruh suasana. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyatakan bahwa Iran hanya memiliki waktu 2 minggu. Saya beri mereka waktu maksimal 2 minggu. Setelah itu, semua opsi ada di meja, tegas Trump. Trump juga menolak mentah-mentah upaya mediasi dari negara-negara Eropa. Menurutnya, Iran hanya ingin berbicara langsung dengan Amerika dan menganggap Inggris, Prancis, serta Jerman tidak relevan dalam konflik ini. Namun, pandangan Trump bertolak belakang dengan Direktur Intelijen Nasionalnya, Tulsi Gabbard, yang justru menyatakan bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir. Trump tak peduli. Ia menyebut Gabbard salah dan menegaskan bahwa Iran tetap menjadi ancaman yang harus ditangani. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, memperingatkan bahwa Israel sedang mempersiapkan operasi militer yang paling kompleks dalam sejarah mereka. Zamir menyebut bahwa jika Amerika tidak turun tangan, perang bisa berlangsung antara 2 hingga 3 minggu atau bahkan lebih lama. Musuh kami besar, berbahaya, dan tidak bisa diremehkan. Kami butuh waktu dan strategi untuk menghancurkannya, ungkap Zamir dalam pidato yang ditayangkan secara nasional. Hingga laporan ini diturunkan, layanan medis Israel, Magen David Adom, telah merawat sedikitnya 23 orang yang terluka. Di antaranya, 3 dalam kondisi kritis, termasuk seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun.
Rudal juga menghantam kota-kota besar seperti Haifa dan Beersheba, memperluas jangkauan kerusakan dan memperparah trauma warga sipil. Serangan ini dilaporkan menggunakan sedikitnya 23 rudal utama, belum termasuk drone dan rudal-rudal kecil yang menyertainya.